Sejak kecil, kita diajarkan satu kalimat sederhana. Kalau ingin aman, tabunglah uangmu di bank. Kata-kata itu terdengar benar, logis, aman. Seolah bank adalah satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan hasil kerja kerasmu dari bahaya dunia luar. Tapi tahukah kamu, tidak semua yang terlihat aman benar-benar melindungi? Tidak semua yang diajarkan sejak kecil pantas diteruskan tanpa berpikir. Menabung di bank memang tampak seperti keputusan bijak. Ada saldo yang bisa dilihat, ada bunga yang katanya menambah nilai, dan ada rasa nyaman saat uang terasa tersimpan dengan baik. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jarang dibicarakan, bahwa nilai uangmu tidak tumbuh, justru perlahan berkurang. Setiap tahun, harga naik. Setiap tahun, nilai uangmu menyusut sedikit demi sedikit. Inflasi menggerogoti diam-diam, sementara bunga tabungan tidak pernah bisa mengejarnya. Dan tanpa sadar, uang yang kamu simpan dengan penuh harapan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Kita menyebutnya menabung, padahal seringkali yang kita lakukan hanyalah membiarkan uang kita tidur di dalam sistem yang tidak kita kuasai. Sistem yang bisa membekukan, mengatur, bahkan mengubah nilainya kapan saja. Sistem yang menjanjikan keamanan, tapi menyembunyikan kenyataan bahwa uangmu bukan sepenuhnya milikmu lagi. Kawanku, logika hati tidak sedang mengajarkanmu untuk membenci bank. Kami hanya ingin kamu berpikir lebih dalam, lebih sadar, dan lebih berani mempertanyakan hal yang dianggap biasa. Karena di dunia yang serba modern ini, yang tampak aman belum tentu benar. Dan yang terlihat sederhana, kadang justru yang paling menyesatkan. Jadi sebelum kita lanjut membongkar alasan-alasan kenapa menabung di bank tidak selalu menguntungkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sini, kita belajar melihat hidup dengan pikiran yang jernih dan hati yang tetap sadar. Selamat datang di Logika Hati. Bagian 1. Nilai uang tergerus inflasi. Banyak orang menabung karena ingin uangnya aman, stabil, dan siap dipakai kapan saja. Tapi mereka lupa satu hal penting. Nilai uang tidak pernah diam. Setiap tahun, dunia berubah. Harga beras naik, ongkos transportasi bertambah, biaya pendidikan melonjak. Sementara, bunga tabungan di bank tetap kecil, bahkan kadang lebih kecil dari inflasi. Inilah kenyataan yang jarang disadari bahwa uangmu tidak bertambah. Ia hanya kehilangan nilainya dengan cara yang pelan dan halus. Coba bayangkan, 5 tahun lalu, dengan Rp100.000 kamu bisa membeli banyak hal. Sekarang, nilainya tidak sama. Bukan karena jumlahnya berkurang, tapi karena daya belinya menurun. Itulah kekuatan inflasi. Ia mencuri nilaimu tanpa mengambil uangmu. Kamu tidak kehilangan nominal, tapi kehilangan kemampuan untuk membeli. Dan itulah kehilangan yang paling berbahaya. Kehilangan yang tidak terasa, tapi menghantam masa depanmu perlahan-lahan. Bank memang memberikan bunga, tapi berapa besar bunga itu? 1-2% per tahun? Sementara inflasi bisa 4, 5, bahkan 7%. Artinya apa? Setiap tahun, uangmu menyusut 2 kali lebih cepat dari bunga yang kamu dapatkan. Kamu pikir kamu menabung untuk masa depan, padahal kamu sedang membayar biaya diam-diam yang disebut penurunan nilai. Sistem ini bekerja dengan sangat rapi. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan, tidak ada pesan dari bank yang mengatakan nilai uang Anda telah berkurang tahun ini. Tidak, semua berjalan diam-diam, tapi pasti. Kamu hanya akan menyadarinya ketika uang tabunganmu tidak lagi cukup untuk membeli hal yang dulu terasa mudah. Dan di titik itu, banyak orang mulai panik, mencari cara cepat menambah penghasilan, mencari investasi tanpa arah. Padahal, sumber masalahnya sudah ada sejak awal. Mereka mempercayakan masa depan pada sistem yang memang tidak dirancang untuk menjaga nilai uang, tapi untuk memutarnya demi keuntungan pihak lain. Kawanku, inilah alasan kenapa orang bijak tidak hanya menabung, mereka menyimpan nilai. Karena uang kertas bukan nilai sejati, ia hanya alat tukar yang nilainya ditentukan oleh waktu dan kebijakan. Dan waktu, sayangnya, selalu memihak pada inflasi. Menabung di bank memang membuatmu rasa aman, tapi keamanan itu semu. Uangmu tidak dicuri oleh pencuri di luar sana, melainkan dicuri perlahan oleh mekanisme ekonomi yang kamu tidak sadari. Inflasi adalah pencuri paling halus.
dan kamu tidak akan tahu kapan ia datang, sampai semua sudah terlambat. Maka, mulai hari ini, belajarlah melihat uang dengan cara yang berbeda. Nilai bukan pada angka, tapi pada kekuatan tukarnya. Kekayaan bukan pada saldo, tapi pada kemampuan untuk mempertahankan nilainya. Kamu boleh menabung, tapi jangan hanya menyimpan uang. Simpan nilainya. Pelajari bagaimana uang bekerja, dan pastikan ia tidak mati di tanganmu. Biarkan uangmu hidup di tempat yang membuatnya tumbuh, bukan membusuk pelan di rekening yang tampak aman. Karena jika kamu tidak mengendalikan uangmu, maka sistemlah yang akan mengendalikannya untukmu. Dan saat itu terjadi, kamu bukan lagi pemilik uangmu, kamu hanya menjadi penjaga angka yang nilainya terus menurun. Kawanku, inilah kenyataan yang jarang disampaikan. Bukan kamu yang kehilangan uangmu, tapi uangmu yang kehilangan nilainya. Bagian 2. Sistem riba dan ketidakseimbangan. Setiap sistem ekonomi dibangun atas dasar nilai. Ada sistem yang menumbuhkan keadilan, dan ada sistem yang perlahan menciptakan ketimpangan. Dan di balik dunia perbankan modern yang tampak rapih dan profesional itu, ada satu mekanisme halus yang sejak dulu diperingatkan oleh para bijak. Riba. Riba bukan sekadar istilah agama. Ia adalah cerminan dari ketidakseimbangan. Sebuah keadaan di mana uang tumbuh tanpa kerja dan keuntungan muncul tanpa risiko nyata. Ia terlihat seperti kemudahan, tapi sebenarnya adalah jebakan yang perlahan menghancurkan keseimbangan ekonomi dan hati manusia. Ketika kamu menabung di bank konvensional, bank akan menjanjikan bunga. Angka kecil yang katanya diberikan sebagai tanda terima kasih karena kamu menyimpan uang di sana. Kedengarannya sederhana, bukan? Namun jika kamu berpikir lebih dalam, dari mana sebenarnya bunga itu berasal? Bank tidak mencetak uang. Mereka menggunakannya untuk meminjamkan kepada orang lain dengan bunga yang lebih besar. Kamu dapat 1%, orang lain membayar 10%. Dan di antara perbedaan itu, tersembunyi sistem yang memperkaya satu pihak dan menjerat pihak lain dalam utang yang tak berujung. Inilah wajah modern dari riba. Halus, legal, tapi menghancurkan dari dalam. Riba menciptakan ilusi pertumbuhan. Uang tampak bertambah, padahal yang tumbuh hanyalah ketimpangan. Yang punya uang duduk tenang menunggu bunga, yang tidak punya uang bekerja keras untuk membayarnya. Dan seiring waktu, jarak antara keduanya melebar, bukan karena perbedaan kemampuan, tapi karena perbedaan sistem. Sebuah sistem yang membiarkan uang beranak tanpa usaha akan perlahan membunuh nilai dari kerja keras yang sebenarnya. Ia menghapus makna dari keringat dan menggantikannya dengan keuntungan yang tidak adil. Dan itulah mengapa riba selalu dikaitkan dengan hilangnya keberkahan, karena ia memutar dunia tanpa rasa adil. Bayangkan, uang yang kamu simpan di bank hari ini bisa dipinjamkan kepada orang lain untuk membangun bisnis, membeli rumah, atau sekedar membayar utang lama. Tapi bunga yang mereka bayar bukan hanya angka, itu adalah beban yang menekan hidup seseorang. Beban yang akhirnya mengalir menjadi keuntungan bagi pihak lain yang tak pernah bekerja untuk itu. Disitulah ketidakseimbangan lahir. Sistem ini berjalan begitu mulus, hingga banyak orang tidak lagi menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari rantainya. Kita menabung, kita merasa aman, padahal tanpa sadar, kita sedang memperkuat sistem yang membuat sebagian orang semakin berat hidupnya. Semuanya tampak legal, sah, bahkan normal. Tapi kebenaran tidak selalu berwajah normal, bukan? Ketika uang tumbuh tanpa kerja, maka di sisi lain ada kerja yang tidak dihargai. Ketika keuntungan muncul tanpa risiko, maka ada risiko yang ditanggung oleh mereka yang tidak punya pilihan. Dan disitulah keseimbangan dunia mulai goyah. Bukan berarti kita harus membenci bank, tapi kita perlu sadar bahwa sistem ini tidak selalu berpihak pada keadilan. Ada alternatif, sistem yang lebih beretika, lebih manusiawi, yang disebut keuangan tanpa riba, di mana keuntungan berasal dari kerjasama nyata, bukan dari bunga yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Dan mungkin disitulah letak keseimbangan yang hilang. Karena sejatinya, uang bukan sekadar alat menambah kekayaan, tapi alat untuk menjaga keadilan. Dan tanpa keadilan,
tidak ada keberkahan. Kawanku, dunia modern mengajarkan kita untuk menghitung untung dan rugi, tapi lupa mengajarkan kita tentang adil dan berkah. Dan ketika keseimbangan itu hilang, kita tidak hanya menghilangkan nilai uang, kita kehilangan nilai kemanusiaan. Bagian 3. Risiko dan ketergantungan sistem. Setiap kali kita merasa aman karena uang kita tersimpan di bank, kita sebenarnya sedang mempercayakan hidup pada sebuah sistem yang rapuh. Sebuah sistem yang berdiri di atas kepercayaan, bukan jaminan yang nyata. Bayangkan jika semua orang, dalam satu hari yang sama, memutuskan untuk menarik semua uangnya dari bank. Apa yang akan terjadi? Sistem itu runtuh seketika. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena uang itu sebenarnya tidak benar-benar ada di sana. Uang yang kamu titipkan di bank tidak disimpan diam-diam di dalam brankas besi. Ia sudah berputar, dipinjamkan, diinvestasikan, dan dijadikan bagian dari permainan ekonomi global yang tak pernah berhenti. Itulah mengapa bank bisa memberi bunga. Dan itulah juga mengapa bank bisa kehilangan segalanya ketika kepercayaan masyarakat goyah. Risiko terbesar dari menaruh semua uang di sistem perbankan adalah ketergantungan total. Kita dibuat percaya bahwa tanpa bank kita tidak bisa hidup, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa menabung, bahkan tidak bisa aman. Dan ketika sistem itu goyah, kita pun ikut terguncang, karena seluruh pondasi hidup kita telah tertanam di dalamnya. Coba pikirkan, dalam 1 dekade terakhir, berapa banyak krisis ekonomi yang terjadi karena sistem keuangan yang tidak sehat? Dari Amerika hingga Asia, dari krisis moneter hingga resesi global, semuanya memiliki akar yang sama, ketergantungan pada uang yang tidak benar-benar ada. Uang yang hanya berpindah di layar aplikasi, bukan hasil kerja nyata yang menciptakan nilai sesungguhnya. Kita disuguhi kenyamanan digital, namun di balik layar, sistem itu begitu rapuh. Satu kesalahan data, satu kebangkrutan bank besar bisa menjalar ke seluruh dunia dalam hitungan hari. Dan saat itu terjadi, siapa yang paling menderita? Bukan mereka yang punya saham miliaran, tapi masyarakat kecil yang kehilangan tabungan hidupnya. Bank memang memberi rasa aman, tapi rasa aman itu semu. Sama seperti rumah yang tampak kokoh di atas pasir. Kita tidak sadar goyahnya sampai badai datang. Dan yang lebih berbahaya dari risiko adalah ketergantungan. Sistem perbankan modern membuat kita lupa cara mengelola uang secara mandiri. Kita tidak lagi belajar menilai nilai sebenarnya dari kerja, karena semuanya diserahkan pada angka di layar aplikasi. Kita lupa bahwa uang itu hanya alat, bukan tujuan. Kita menaruh semua kendali pada sistem yang bahkan kita tidak pahami. Padahal, ketergantungan adalah bentuk halus dari perbudakan. Ketika kita tidak bisa hidup tanpa bank, tanpa pinjaman, tanpa kartu kredit, maka sesungguhnya kita bukan lagi pemilik uang kita sendiri. Kita hanya pengguna, sementara yang benar-benar berkuasa adalah sistem di baliknya. Lihatlah bagaimana banyak orang kini bekerja hanya untuk membayar cicilan. Rumah, kendaraan, bahkan pendidikan, semuanya diikat oleh utang yang diatur oleh lembaga keuangan. Dan semakin dalam seseorang terjerat, maka semakin ia kehilangan kebebasan. Ketika hidup dikendalikan oleh tagihan, maka kebebasan hanyalah mimpi yang ditukar dengan bunga. Dunia modern menyebut ini pengajuan. Tapi apakah benar kita maju? Jika semua kenyamanan kita bergantung pada sistem yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah benar kita bebas jika setiap langkah hidup harus melewati izin dan bunga? Mungkin sudah saatnya kita berpikir ulang. Menabung bukanlah hal yang salah, tapi menaruh seluruh kepercayaan pada sistem yang bisa goyah kapan saja, itu adalah risiko yang tidak bisa diabaikan. Kita perlu belajar menyeimbangkan. Gunakan bank seperlunya, tapi jangan bergantung sepenuhnya. Miliki tabungan di dunia nyata, emas, aset produktif, atau bahkan keahlian yang bernilai. Sebab harta yang sejati bukan angka di rekening, melainkan kemampuan untuk tetap hidup meski sistem berhenti bekerja. Karena ketika sistem runtuh, yang tersisa bukanlah saldo di layar, melainkan ketenangan hati, kemandirian, dan kepercayaan pada rizki yang nyata.
Dan itu, kawanku, takkan pernah bisa disimpan di bank manapun di dunia. Bagian 4. Pola konsumtif yang terselubung. Ada satu hal yang jarang kita sadari tentang dunia modern. Bahwa sistem keuangan hari ini tidak hanya menyimpan uangmu, tapi juga mengatur cara berpikirmu tentang uang itu sendiri. Menabung di bank tampak sederhana, tapi di balik kenyamanan itu, perlahan terbentuk satu pola. Pola konsumtif yang terselubung. Coba perhatikan. Setiap kali kamu membuka aplikasi bank, apa yang paling sering kamu lihat? Bukan hanya saldo, tapi juga iklan kredit, promo belanja, tawaran investasi, cicilan tanpa bunga, dan diskon yang katanya sayang kalau dilewatkan. Dan tanpa sadar, uang yang kamu simpan di sana menjadi umpan bagi sistem yang ingin kamu terus berputar, bukan menumbuh. Inilah paradoksnya. Sistem yang seharusnya mengajarkan kita menabung, sebenarnya mendorong kita untuk terus membelanjakan. Setiap notifikasi promo, setiap kemudahan bayar nanti, adalah bentuk halus dari dorongan konsumsi yang dikemas dengan senyum ramah. Kita dibuat percaya bahwa belanja adalah bentuk kebahagiaan, bahwa punya barang baru artinya sukses, bahwa menabung terlalu banyak artinya tidak menikmati hidup. Dan dari sanalah siklus konsumtif itu dimulai. Bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena kita tidak lagi tahu untuk apa uang itu seharusnya digunakan. Bank modern tidak hanya menyimpan uang kita, tapi juga membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Setiap program reward, cashback, atau poin loyalitas membuat kita merasa untung saat mengeluarkan uang. Padahal, keuntungan yang kita rasakan hanyalah ilusi kecil yang menutupi kerugian besar, hilangnya kesadaran finansial. Sistem ini tidak kejam. Ia hanya pintar. Ia tahu bahwa manusia cenderung mengikuti rasa bukan logika. Dan rasa paling mudah dimanipulasi dengan satu hal, kenyamanan. Kenyamanan bertransaksi tanpa uang fisik, kenyamanan berutang tanpa sadar, kenyamanan melihat angka digital yang seolah tak pernah habis. Tapi di balik kenyamanan itu, kita kehilangan sesuatu yang penting, hubungan nyata dengan nilai uang. Kita tidak lagi merasakan beratnya menukar waktu dan tenaga untuk mendapatkan satu lembar rupiah. Kita hanya melihat angka naik turun di layar tanpa benar-benar paham makna di baliknya. Dulu, orang menabung di celengan tanah liat, dan setiap koin yang masuk terdengar seperti doa kecil untuk masa depan. Sekarang, kita menabung di sistem digital, dan setiap transaksi hanya tinggal satu sentuhan jari. Cepat, praktis, tapi kosong makna. Kita hidup di zaman di mana orang bisa menghabiskan uang lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Dan parahnya lagi, sistem perbankan justru memfasilitasi itu dengan kartu kredit, pinjaman instan, dan aplikasi cicilan yang begitu mudah. Kita tidak lagi sadar sedang bekerja untuk siapa? Untuk keluarga, atau untuk membayar bunga dan promo yang menggoda. Dan disitulah, kawanku, inti dari logika hati bekerja, mengajakmu berpikir bukan sekedar menikmati kenyamanan palsu, karena tidak ada yang lebih mahal dari kehilangan kendali atas hidupmu sendiri demi ilusi aman yang diciptakan oleh sistem yang tidak kamu pahami. Bagian 5. Uang di bank tidak bertumbuh. Pernahkah kamu berpikir kemana perginya nilai uangmu setiap tahun? Mengapa meskipun kamu menabung dengan tekun, rasanya hidup tidak pernah benar-benar lebih lapang? Harga terus naik, biaya hidup melonjak, sementara saldo di rekening tetap terasa sama. Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Uang di bank tidak bertumbuh, ia hanya diam, perlahan kehilangan nilainya, seolah layu di bawah panas inflasi. Setiap tahun, inflasi menggerogoti daya beli uangmu tanpa suara. Jika tahun ini kamu bisa membeli 10 kg beras, mungkin tahun depan hanya 9. Dan setahun setelahnya, 8. Bukan karena uangmu berkurang, tapi karena nilainya menurun. Dan sementara itu terjadi, bunga tabungan yang kamu dapatkan tidak pernah mampu mengejarnya. Kita sering merasa aman karena uang di bank tidak berkurang secara angka. Namun yang hilang bukanlah jumlah,
melainkan kekuatan membeli. Uangmu mungkin tetap 1 juta, tapi dunia di sekitarmu berubah. Dan 1 juta itu tak lagi bisa membeli hal yang sama seperti dulu. Inilah ilusi paling halus dalam sistem keuangan modern. Kita melihat angka, bukan nilai. Kita melihat stabilitas semu, bukan pertumbuhan nyata. Bank memang tampak seperti tempat menumbuhkan uang. Ada bunga, ada tabungan berjangka, ada program loyalitas. Namun mari kita jujur, bunga tabungan hari ini hanya sekadar penghias angka. Persentasenya kecil, seringkali bahkan lebih kecil dari kenaikan harga barang pokok. Artinya, uangmu tetap kalah. Sementara kamu tidur dengan tenang, uangmu justru bekerja, bukan untukmu, melainkan untuk sistem yang meminjamkannya pada orang lain dengan bunga yang jauh lebih besar. Mereka menanam, mereka panen, sementara kamu hanya mendapat serpihan kecil dari hasil yang kamu percayakan. Kita sering berkata, yang penting aman dulu. Tapi aman dari apa, kawanku? Aman dari kehilangan uang atau aman dari kehilangan nilainya? Karena keduanya berbeda. Dan kebanyakan orang memilih aman secara fisik, tapi rugi secara nilai. Menabung di bank bukan hal yang salah. Namun, menjadikannya satu-satunya tempat menyimpan uang, itulah kesalahan yang sering kita anggap benar. Karena uang, seperti makhluk hidup, perlu lingkungan yang membuatnya tumbuh. Ia perlu dialirkan ke sesuatu yang produktif, bukan hanya disimpan dalam diam. Pikirkan petani yang menyimpan benih di lumbung. Jika benih itu tidak ditanam, ia akan mengering, kehilangan daya hidupnya, hingga akhirnya tidak bisa tumbuh menjadi apapun. Uang pun begitu, kawanku. Ia bukan sekadar alat tukar, tapi juga potensi yang harus digunakan dengan bijak. Maka, saat kamu menaruh uang di bank, ingatlah bahwa itu bukan tempat ia tumbuh, melainkan tempat ia beristirahat sementara. Uangmu hanya akan bertumbuh jika kamu arahkan ke sesuatu yang menciptakan nilai. Usaha, ilmu, aset real, atau bahkan amal yang bermanfaat. Karena pertumbuhan sejati bukan sekedar angka yang bertambah, tapi nilai yang terus hidup meski kamu tidak lagi menyentuhnya. Dan inilah perbedaan antara orang yang sekadar menyimpan dengan orang yang memahami makna uang. Yang pertama, hanya melihat angka. Yang kedua, melihat arah. Yang pertama, mencari rasa aman. Yang kedua, mencari kebebasan. Bank bukan musuh, tapi jangan pula ia menjadi penjara bagi uangmu. Gunakan ia sebagai alat bantu, bukan tempat bergantung. Sebab uang yang hanya disimpan akan mati perlahan, tapi uang yang dialirkan dengan bijak akan hidup, bertumbuh, dan akhirnya kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar. Dan pada akhirnya, bukan jumlah uangmu yang menentukan masa depanmu, melainkan seberapa dalam pemahamanmu tentang nilai yang dikandung di dalamnya. Bagian 6. Privasi dan kontrol. Setiap kali kita menggunakan kartu, transfer digital, atau mobile banking, kita merasa sedang mengatur uang kita sendiri. Kita mengetik jumlahnya, memilih tujuannya, lalu menekan tombol kirim. Tapi pernahkah kamu berpikir, apakah itu benar-benar bentuk kendali? Atau hanya ilusi kendali dalam sistem yang sudah diatur untukmu? Dunia digital menjanjikan kemudahan, tapi di balik setiap kemudahan selalu ada harga yang tersembunyi. Dan harga terbesar yang kita bayar hari ini bukan lagi bunga, melainkan privasi dan kontrol. Setiap transaksi yang kamu lakukan tercatat, setiap pola belanja dianalisis, setiap kebiasaan finansial dipetakan. Bank tahu kapan kamu menerima gaji, berapa sering kamu berbelanja, dan bahkan di mana kamu paling sering menghabiskan uang. Dan dari data itu, sistem perlahan mengenalmu lebih dalam daripada dirimu sendiri. Awalnya tampak tidak berbahaya, namun semakin dalam kamu terhubung ke sistem, semakin banyak bagian dari hidupmu yang bukan lagi milikmu. Uangmu mungkin masih atas namamu, tapi setiap pergerakannya sudah berada di bawah pengawasan dan kebijakan pihak lain. Coba pikirkan, kawanku, apa jadinya jika suatu hari sistem memutus aksesmu? Satu tombol, satu keputusan, dan tiba-tiba uangmu beku. Tidak karena kamu mencuri, tidak karena kamu menipu, tapi karena sistem menganggapmu tidak sesuai aturan. Kamu mungkin tidak merasa ini nyata,
Tapi di banyak negara, hal seperti itu sudah terjadi. Satu kesalahan teknis, satu laporan palsu, dan seluruh tabungan hidup seseorang bisa hilang begitu saja. Bukan dicuri oleh perampok, tapi oleh sistem yang ia percayai sepenuhnya. Inilah bentuk kontrol modern yang halus. Tidak perlu rantai, tidak perlu jeruji besi. Cukup satu akun yang terblokir, dan kebebasan finansialmu berakhir seketika. Di zaman serba digital, privasi bukan lagi tentang menyembunyikan diri. Privasi adalah hak untuk memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Tapi setiap kali kita menyerahkan semua urusan keuangan pada sistem, kita sedang memberikan kunci hidup kita kepada pihak lain tanpa sadar, tanpa perlawanan. Inilah alasan mengapa sebagian orang memilih menyimpan sebagian uang di luar sistem. Bukan karena paranoid, bukan karena ingin melawan, tapi karena mereka ingin tetap punya ruang pribadi, tempat di mana mereka masih bisa berdiri tanpa bergantung pada izin siapapun. Kita tidak sedang bicara tentang menolak kemajuan. Teknologi dan sistem keuangan modern tentu punya manfaat besar, tapi yang perlu dijaga adalah keseimbangan. Gunakan sistem, tapi jangan biarkan sistem menguasai. Manfaatkan kemudahan, tapi tetap miliki kendali atas keputusanmu sendiri. Karena kawanku, ketika kamu kehilangan kendali atas uangmu, itu bukan hanya kehilangan angka di rekening. Itu adalah kehilangan kedaulatan atas hidupmu. Dan tidak ada yang lebih berbahaya dari itu. Bank dan sistem digital bisa memudahkan hidup, tapi jangan biarkan mereka memutus hubunganmu dengan makna kebebasan. Kendalikan uangmu sebelum uangmu dikendalikan. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan tali yang menjerat. Karena kontrol sejati bukan tentang seberapa cepat kamu bertransaksi, tapi seberapa sadar kamu dalam setiap langkah keuanganmu. Dunia akan terus berubah, sistem akan semakin canggih. Namun jangan pernah lupa bahwa kebebasan tidak datang dari layar ponsel atau angka saldo, melainkan dari kesadaran bahwa kamu masih memegang kendali atas hidupmu sendiri. Dan selama kesadaran itu masih hidup, tak ada sistem manapun yang bisa benar-benar memperbudak kamu. Bagian 7. Uang kertas bukan nilai nyata. Pernahkah kamu memegang selembar uang kertas, menatapnya lama-lama dan bertanya pada dirimu sendiri, mengapa selembar kertas ini bisa begitu berharga? Kita menukar tenaga, waktu, bahkan hidup kita demi angka yang tercetak di atas kertas itu. Namun bila kertas itu robek, lusuh, atau terbakar, apakah nilainya masih ada? Tidak. Nilainya hilang, bukan karena kertasnya, tapi karena kepercayaan yang melekat padanya ikut lenyap. Inilah kenyataan yang jarang kita sadari. Uang kertas bukanlah nilai, melainkan simbol dari nilai yang dipercayai bersama. Dulu setiap lembar uang mewakili emas yang disimpan di bank pusat. Ada jaminan nyata di balik setiap angka. Namun sejak sistem itu ditinggalkan, uang yang kita pegang hari ini tidak lagi didukung oleh emas, melainkan oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem ekonomi itu sendiri. Kita percaya bahwa uang itu bernilai karena semua orang percaya hal yang sama. Artinya, nilai uang bukan berasal dari benda fisiknya, melainkan dari keyakinan kolektif bahwa ia berharga. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika nilai sesuatu bergantung sepenuhnya pada kepercayaan, maka seluruh sistem pun bisa runtuh dalam sekejap. Sejarah telah berulang kali menunjukkan hal ini. Ketika krisis melanda, ketika inflasi merajalela, uang kertas kehilangan kekuatannya dalam hitungan hari. Negara-negara besar pun pernah mengalaminya. Uang dicetak tanpa kendali, harga-harga melonjak, dan masyarakat mendapati bahwa kertas yang dulu mereka anggap berharga, tiba-tiba tidak bisa menukar apapun. Uang kertas hanyalah janji. Janji bahwa suatu saat nanti kamu bisa menukarnya dengan barang dan jasa. Tapi janji itu bergantung pada satu hal, stabilitas sistem yang membuatnya hidup. Dan bila sistem itu runtuh, janji itu ikut mati. Kita hidup di dunia yang menggantungkan segalanya pada simbol, bukan pada nilai real. Kita bekerja keras mengejar angka di rekening, bukan kemampuan untuk menciptakan nilai nyata. Padahal, nilai sejati tidak pernah berada pada kertas atau layar, melainkan pada sesuatu yang bisa bertahan melampaui waktu. Pengetahuan, keterampilan, aset nyata, dan kepercayaan diri yang jujur terhadap rezeki dari Tuhan. Kawanku,
bukan berarti kita harus membuang uang kertas. Namun kita perlu memahami hakikatnya, bahwa uang bukanlah tujuan, melainkan alat. Ia hanya selembar simbol yang membantu manusia bertukar nilai. Dan ketika alat itu disalahpahami sebagai tujuan akhir, kita pun kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Pikirkanlah, berapa banyak orang yang hidupnya berputar hanya untuk menambah angka di rekening. Mereka rela kehilangan waktu bersama keluarga, rela kehilangan ketenangan, bahkan mengorbankan kesehatan, demi kertas yang nilainya bisa lenyap kapan saja. Mereka lupa bahwa uang bisa dicetak, tapi waktu dan kebahagiaan tidak bisa. Itulah mengapa sebagian orang bijak memilih untuk menaruh sebagian hartanya dalam bentuk yang nyata. Bukan hanya emas atau tanah, namun juga pengetahuan dan amal. Karena yang nyata tidak bisa terbakar oleh inflasi, tidak bisa dibekukan oleh sistem, dan tidak bisa dihapus oleh layar digital. Uang kertas hanyalah bayangan dari nilai sejati. Ia bisa membantu hidup tapi juga bisa menipu pandangan. Dan yang paling berbahaya bukan ketika kita kehilangan uang, melainkan ketika kita kehilangan pengertian tentang apa itu uang sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi budak dari simbol. Gunakan uang sebagai pelayan, bukan tuan. Karena nilai sejati bukan di kertas yang kamu genggam, namun di tangan dan pikiran yang tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Dan itulah inti dari semua pembahasan ini, bahwa uang hanyalah alat. Sedangkan kebijaksanaan adalah nilai sejati yang membuat alat itu bermakna. Setelah semua pembahasan panjang ini, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana. Menabung di bank bukanlah kesalahan, tapi bukan pula satu-satunya jalan yang bijak. Bank bisa menjadi alat, tapi jangan jadikan ia tujuan. Uang yang hanya disimpan tanpa arah akan kehilangan nilainya perlahan. Namun, uang yang dikelola dengan kesadaran, dengan pemahaman terhadap waktu, nilai dan resiko, akan menjadi alat yang membawa keberkahan. Kita hidup di zaman yang serba sistematis. Setiap detik data keuangan kita terekam, dan setiap rupiah yang kita simpan dikendalikan oleh sistem yang bukan kita ciptakan. Maka, tugas kita bukan sekadar menjadi pengikut, tapi menjadi manusia yang paham cara sistem bekerja. Menabung di bank boleh, tapi jangan berhenti di sana. Gunakan uang itu untuk menanam sesuatu yang tumbuh, entah itu aset, bisnis kecil, emas, atau ilmu. Karena pada akhirnya, yang membuat kita sejahtera bukan saldo yang diam, tapi nilai yang terus berkembang. Kebijaksanaan dalam mengelola uang bukan berarti menolak bank, tapi memahami batasnya. Bank bisa menjadi tempat singgah uang, bukan tempat berdiam. Bijaklah memilih di mana uangmu beristirahat, dan pastikan ia tidak tertidur terlalu lama. Biarkan uangmu bekerja, menghasilkan, dan membawa manfaat. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Ingatlah, uang hanyalah alat. Ia tidak membawa jaminan kebahagiaan, tidak pula memastikan ketenangan. Tapi ketika kita bijak memperlakukannya, tidak tamak, tidak lalai, dan tidak takut, uang akan menjadi pelayan, bukan tuan. Dan jika kamu ingin terus belajar cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang jernih, logis, dan menyentuh makna hidup, maka jangan lupa untuk subscribe channel Logika Hati. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang uang, tapi tentang kehidupan. Tentang cara berpikir yang membuat kita tenang di tengah dunia yang sibuk mengejar angka. Sampai jumpa di video berikutnya, kawan. Ingatlah, bukan seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi seberapa bijak kamu memahaminya.